Nah, Iya. dan itu yang si mama abis si anaknya itu tuh mereka kan meninggal gara-gara tenggelam di kolam renang, benar. Ternyata turun temurun itu keluarga dia tuh buat video di mana dia tuh ngelakuin ritual buat ngebangkitin orang yang udah mati dengan cara manggil setan apa gitu. Jadi tuh ritualnya tuh butuh 2 orang. Jadi satunya Rumahnya, inangnya. rumahnya, nah satu lagi tuh inang. Jadi yang inangnya ini bebas mau siapa aja, tapi harus orang yang Itu kan kalau nggak masih salah, setannya kan dikasih garam biar nggak keluar dikasih inangnya. garam. Iya, jadi dikasih garam supaya dia tuh kalau keluar tuh kan setannya keluar juga kan dari inangnya. Nah, inangnya ini kalau nggak salah tuh masukin ke siapa aja. Nah, habis itu kalau udah itu si inangnya ini suruh gigit orang yang sudah mati. Dimakan, bukan digigit, dimakan. Oh, dimakan. Terus habis itu gore sih. Terus habis itu hidup, beneran hidup di video. Nah, makanya itu si ceweknya tuh, si yang ibunya itu terinspirasi lah buat ngelakitin si anaknya dengan cara kayak gitu. Tapi ada lagi Ki. Dia kan yang si Coki kan ini beda film ya. Emang ini yang autopsi Jendo. Belum nonton. Gila Ki. Aku nonton dulu Ki. Jadi gini. Itu sama kayak sekte. Jadi kepolisian itu nemuin endingnya di awal ya. Polisi itu nemuin ada rumah. Rumah ini kalau semua satu rumah meninggal semua. Nah, habis itu jangan itu. Nah, habis itu satu rumah itu ditemukan meninggal, tapi anehnya meninggalnya itu bukan karena pembunuhan, tapi yang polisinya indikasinya itu orang pengen keluar. Tapi nggak bisa. Jadi pengen keluar dari rumah. Jadi kayak misal dikapak, terus dijebol mencoba buat keluar. Indikasinya polisi gitu. Nah, abis gitu singkat cerita awal-awal ada mayat cewek di bawah di basement, dikubur setengah kubur. Cakep ceweknya, beneran cakep cewek. Habis itu kepolisian itu karena ini Mr. X gak ada namanya, dikasih nama Jendu. Nah, habis itu polisinya janggal nih, akhirnya diotopsi. Ada satu korban yang janggal nih, diotopsi. Dibawa ke orang yang kenalannya itu, ada anak muda sama bapaknya lah. Buat autopsi. Otopsinya itu di bawah rumah Ki, rumahnya itu turun ke bawah. Oh, itu di rumahnya sih. Oh, yang punya otopsi, kantornya itu bukan di kantor bukan di kantor kepolisian, di bawah masuk ke basement. Habis gitu singkat cerita dibedah satu-satu. Ini kenapa nih meninggal? Dilihat matanya, habis itu kulitnya diambil sampel kukunya, semuanya ditulis semua. Ini meninggalnya ini. Terus yang janggal pertama, kalau aku lupa urutannya. Yang pertama dilihat waktu itunya dibuka keluar lalat kalau nggak salah ya. Aneh. Habis itu diambil lagi dalamnya ada ini benang tapi benangnya kayak bukan benang jahit ya, benang yang kayak zaman dulu layangan gitu, benang jadul lah ya benang yang bukan lemes lah ya. Habis itu dicek matanya, habis itu aku lupa urutannya, pokoknya sampai dicek semuanya. Singkat cerita dicek bawaannya semuanya. Singkat cerita kulitnya itu ada yang aneh. Dibedah lah, pokoknya kulitnya dibedah. Di bawah kulitnya ada teks kuno. Nah, dari situ si cowoknya itu sebenarnya pengen kencan sama ceweknya. Waktu itu udah malam lah, Pak lanjut aja besok. Tiba-tiba hujan terus. Habis itu komunikasi semua ketutup. Waktu dia mau keluar, dia kan keluarnya naik ke atas nih. Keluar itu gak bisa dibuka karena dia ngintip ada pohon jatuh. Jadi pintunya tuh ketahan pohon. Akhirnya kita nungguin badai reda gitu. Akhirnya singkat cerita lagi santai, tiba-tiba ada bunyi klining gitu. Soalnya apa? Dia kan punya freezer nih. Freezer banyak nih, jenazah mayat-mayatnya disimpan semua. Di kakinya itu selalu ada lonceng. Kalau itu untuk mengetahui kalau dia masih hidup apa enggak gitu. Tiba-tiba klining. Aneh, janggal. Dilihat. Aneh ya gini. Habis itu udahlah. Balik lagi. Klining.
dia sempet kabur-kaburan lari. Pokoknya intinya lari-larian lah sampai sembunyi-sembunyi bawa kapak juga gini. Terus itu ada yang janggal nih. Akhirnya dia pelajari nih. Pokoknya singkat cerita dipelajari kulitnya ini di bedah, wah beneran gor sih. Di bedah terus dilihat kok ada teks kuno gini, dipelajari gini. Singkat cerita pokoknya intinya nggak sempet melajari, sama dia juga mau keluar. Pokoknya singkat cerita dia mau keluar aja, keluar rumah. Karena dikejar itu, dia bangkit dia. Ceweknya bangkit. Gak bangkit sih. Yang bangkit malah mayat yang lainnya. Oh, gara-gara dikejar. Iya, tapi ceweknya diem aja. Oh, oke. Terus dia menyimpulkan ini tuh korban tumbal. Dia yang ditumbalin. Dia pengen balas dendam. Gitu. Terus ada yang kalau nggak salah aku lupa ya, di kukunya itu ada pasir apa, dan itu nggak ditemukan di Amerika, adanya di Timur Tengah. Gitu. Pokoknya bukan tanah Amerika ini. Bukan Amerika, nggak ada. Ini kan biasanya kan polisi kan tahu kan. Iya, tahu. Ini nih indikasinya apa. Nah, habis gitu dia dibunuh semuanya. Yang autopsi juga. Yang autopsi dua-duanya dibunuh, bapak sama anak dibunuh. Tapi dia udah nggambar solusinya ini. Dia harus memecahkan ini, tapi dia nggak sempet. Apa gitu. Habis itu singkat cerita polisi datang. Sama case-nya. Ini kenapa? Kok dia mencoba untuk keluar, kok yang dikapaknya dari dalam. Dia pengen keluar. Case-nya sama kayak penemuan. Udah sampai situ. Udah langsung serem. Ya, singkat cerita gitu. Dia mati dua-duanya. Tapi belum terpecahkan, maksudnya. Dia udah terpecahkan tapi belum sempet dieksekusi. Mau diapain gitu? Aku lupa. Dia udah tahu nih, harusnya diginiin tapi dia belum sempet digambar kan. Kalau otopsi ada papan kan digambar. Ini kasih gini. Gitu. Sama anjir serem banget. Itu berarti lebih karena teror sih. Iya, kalau itu lebih ke vibe. Dia juga ngejual filmnya itu suasananya, terus autopsi gitu. Kita kan selama ini kan orang awam nggak tahu kalau autopsi itu kayak gimana. Itu dia dijelasin. Ya berarti emang vibe teror gitu kan, teror gore, terus teror horor. Terus baru Kiki film horor terbaik sepanjang masa. Luar dulu ya, luar. Dingin banget, Cuk. Film terbaik. Luar ya? Aku luar. Ada 5 sih, 5 deh buat 5. Top 3. Top 3. Apa ya? Aku yang pertama sih karena aku kan yang mungkin selama hidup yang dulu kan takutnya tuh yang jump scare dulu aku Conjuring 2. Conjuring 2 itu yang hantu yang mana? Oh, Falak. Itu aku nonton lah, dia kan keluar kan 2000 berapa gitu. Sedangkan aku tuh kalau satu masih SMP. 2010-an. Iya, bukan masih SMP. Nah, itu benar-benar jump scare parah, ya benar-benar. Sebenarnya enggak trauma sih, cuma jump scare. Kepikiran nih sampai sekarang ya. Iya, jump scare benar-benar kayak kepikiran. Cuma kalau misalkan sebenarnya tuh lebih takutnya kan model filmnya tuh yang teror, horor, terus habis itu vibes. Iya. Nah, itu parah. Kalau sama ini sih palingan yang aku takutin apa ya? Yang film-film horor tuh banyak sih, cuma palingan masih nggak dibilang horor juga nggak horor sih sebenarnya, karena lebih ke arah nontonnya tuh ya udah gitu loh. Palingan Bring Her Back sih. Bring Her Back. Masih sampai sekarang masih sampai sekarang, karena itu gore-nya dapat, terus habis itu ininya dapat, walaupun endingnya walaupun filmnya si emaknya ini nggak yang menunjukkan dia tuh film beneran gitu loh. Iya. Dia masih kayak ada belas kasihan. Iya, jadi kayak jadi kurang cep gitu. Iya. Film horor yang menurutku bener-bener horor ya. Pernah ngelihat ini enggak? Omen. Oh, film Omen, jadul. anak iblis. Anak iblis lahir di 66 anjing merinding gitu teh. Aku Ngeri banget tuh. Ngeri banget. Ya itu mungkin top 3 ya. Kalau yang ada yang udah horor lebih ke sekte kayak gitu tuh film-film
Jadul sih. Zaman dulu film-film yang benar-benar apa namanya? Keluar itu ya, yang benar-benar terngiang-ngiang ya. Yang endingnya semua mati ya. Apa ya? Kalau Conjuring itu itulah film horor yang basic sih. iya. Yang ini nih nggak perlu mikir gitu. pernah denger film yang sampai sekarang terngiang-ngiang walaupun emang ratingnya di Rotten Tomatoes jelek. Ada Grave Encounter. Wah anjing, branding sih. Dia nge-vlog ya, videographer sama. Oh, aku tahu. Grave Encounter. Masuk rumah sakit jiwa. Iya, aku tahu. Wah anjir, itu endingnya kita nyesek, gak ada yang selamat. Dia tetap jadi gila, masuk ke rumah sakit gak balik. Iya, aku berikan aku lihat. Grave Encounter. Aku ada. Itu 1-2. Duanya baru-baru rilis lah, baru-baru ini lah. Yang pertama kayak dia kan YouTuber ya, masuk ke rumah sakit jiwa, dia sama film cerita, Jepang kan? Bukan, film Amerika, Grave Encounter. Rotten Tomatoes jelek emang. Nah, habis itu dia masuk ke rumah sakit jiwa. Habis itu nge-vlog malam-malam. Waktu mau balik, pas dibuka, pokoknya intinya dia nge-vlog ke rumah sakit jiwa, diteror. Dia mau balik sama timnya. Waktu ngebuk, dia kan emang sengaja kita bikin video nih, digebok semua. Waktu dibuka paksa, pas dibuka dia ada di ruangan yang sama. Anjir, dia udah nggak bisa balik. Jadi dia selama semuanya satu-satu meninggal, sampai pemeran utamanya jadi gila dan terperangkap di situ. Aku mau dengar, aku ingat. Counter. Aku ada film juga. Ini sebenarnya film aku mau dengar film benar-benar horor teror tuh kalau misalkan ya film dokumenter dokumenter bisa dibilang yang dia tuh nggak kayak lagi syuting, cuma dia lagi nge-vlog yang dijadiin film. Keramat kalau Indonesia Keramat. Aku ada yang ada Cina, Thailand apa Cina? Ini apa sih yang baru-baru ini sih? Yang Cina tangannya gini. Iya, tangan gitu, yang topengnya kok ditutup ya, kalau dibuka jadi fobia gitu. Bener. Itu marah. Itu parah, bener. Marah. Itu termasuk kalau Cina masuk tuh. Masuk itu apa sih namanya? Sama Thailand tuh Thailand yang dukun. Thailand dukun. Anjing. Yang ceweknya di CCTV. Itu tuh habis itu palanya wah itu parah. Itu horor tuh itu bukan sekte sih, tapi itu horor. Enggak, yang ini ada apa sih namanya? Incantation. Incantation, bener Incantation. Anjir. Sekte. Iya Incantation. Aduh, branding banget. Sekte Cina anjir, bener. Sekte Cina tuh. Incantation baru masuk Incantation. Nah, itu mungkin The Medium yang Thailand. Nah, itu mungkin yang pertama mungkin yang pertama menurutku The Medium, yang kedua Incantation, yang ketiga Grave Encounter. Aku enggak pakai Breaking Bad, yang ketiga Paranormal Activity. Itu parah. Zaman dulu soalnya itu Mas. Kita enggak tahu Paranormal Activity itu siapa ya? Yang benar-benar aku parah banget, yang dia tiba-tiba kan nontonnya tuh kan ada 6 ya. Jadi 1-6 tuh kita nonton semua bareng-bareng. Aku ingat, aku lupa ingat antara di Wonogiri atau mana gitu. Enggak, kayaknya enggak pernah nonton. Tapi pernah nonton Paranormal Activity emang. Di Wonogiri. Wonogiri tuh bukan ramen, aku ingat waktu ramen dari itu aku masih kecil kan. Lupa. Nonton Paranormal Activity dari 1-6 itu parah. Paranormal Activity itu dulu waktu keluar itu aku masih SMA. Iya benar. Pokoknya nonton barengan gitu kan. 2010-an, 2000 awal 2010-an. Iya, pokoknya dari situ aku takut, benar-benar aku takut tidur 9 tuh kayak gitu. Kan banyak footage yang dia tuh malam. Tiba-tiba ada apa? Di CCTV CCTV bener tiba-tiba kayak ditarik brut gitu. Itu aku jadi kayak kita kan nggak tahu modelan setannya gimana. Kita takutnya cuma ngeliat CCTV doang gitu. Nggak takut setannya bentuk kayak gimana. Yang takut adalah terornya. Bener, gila sih. Paranormal Activity aku boleh. Paranormal Activity, Incantation sama aku The Medium 2, Incantation pertama. Karena Incantation aku ngerasanya ya udah dia kayak dokumenter biasa, tapi cuma kesini-sini kok makin gila, sektenya benar-benar yang sekte banget. Ya, Incantation itu yang horornya pertama di teror ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya dia vlog mati semua satu kampung. Gara-gara endingnya sama kayak The Medium. Jadi nyesek. Jadi kita kayak
wah anjir nih nggak ada counternya Nggak ada nih. counternya. Bener, nggak ada siapa. Kalau di Indonesia ada Pak Kiai. Kiai masih ada. Iya, pemuka Orang-orang agama. pemuka Ini siapa agama. counternya nih anjir? Buset, bener sih. Itu parah banget. Akhirnya aku lihat kan yang awalnya mula si ibunya gara-gara anaknya sering digangguin sama Awalnya kenapa ya? awal tuh anak NKTC apa dia? NKTC itu kan dia kan ada apa suatu apa ibu sama anak. Nah dia tuh suka ngevlog ibunya. Oh, belum punya anak. Dia ngevlog sama cowoknya. Baru dia hamil. Oh ya baru diambil. Dia melanggar apa gitu? Kalau nggak salah cowoknya kalau nggak salah tuh keluarga dari ininya keluarga yang Sektenya, dukunnya itu. iya. Tapi cuma dia melanggar akhirnya dia lahiran itu udah buat tuh tadi anaknya tuh sering digangguin gitu di apartemennya pada akhirnya kok ini anak sakit terus kan sakit terus bener. pokoknya kayak gitu sakit teror udah segala macam akhirnya udah tuh dibantuin lah sama kalau nggak salah dibantu sama temennya kalau nggak salah teman-temannya apa siapa gitu buat ke kampung cowoknya buat minta tolong kan sama yang pemuka situ ya apa gitu iya ketua sekte lah sebenarnya nggak dibilang sekte juga enggak karena itu ajaran sih lebih ke sekte itu kan kayak mungkin jelek ya kita bilang kayak ajaran itu kayak penyimpangan iya kayak dia penyimpangan kan soalnya Cina emang nyembahnya dewa itu dianggap dewa. Nah jadi kalau yang ketangkep jadi awalnya tuh dia tuh kan datang ke kampungnya tuh aman-aman aja sebenarnya. Penyimpangannya tuh dimulai ketika ada misteri yang emang ternyata ada satu tempat yang nggak boleh dimasukin dan nggak boleh dibuka. Iya, nah endingnya dibuka lubang. Jadi atau kayak Tribomobia kan? Wah, anjir. Terus habis itu ngeri sih. Nggak expect. Nah, aku di sebenarnya situ udah nggak terlalu ini. Pas masuk guanya itu loh mas. Kan guanya kan bener-bener yang masuk dia kan akhirnya kan mau nggak mau dia sendiri. Iya. Yang pemuka agama dua-duanya yang nenek sama kakeknya mati semua gara-gara kerasukan. Iya. Terus habis itu udah nggak ada pilihan lain buat nyelamatin anaknya. Terus habis itu mau nggak mau ibunya ngelakuin ritual itu sendiri. Oh iya sih benar sih. Masuk gua kan, terus ada yang ada gerbang Cina merah itu. Iya benar. Terus habis itu masuk terus habis itu dia ngeliat patung. Tapi sebelumnya ibunya itu dia ngevideoin orang lagi upacara pemakaman. Iya. Pengikut sama sekte-sektenya itu lagi ngadain upacara pemakaman tapi malam-malam. Oh iya bener kan. Itu kesurupan semua. Kesurupan semua tuh. Anjir serem banget tuh. Sumpah vibes itu ya sih. Itu serem. Soalnya benar-benar vibes yang dokumenter banget gitu. Iya. Vibes itu sama di The Medium nih. The Medium yang nih aku ada pertanyaan di The Medium. Ngikut dengan The Medium kan ya? Yang orang pemeran utamanya yang cewek orang tua yang rambutnya segini itu kan di ending kan dia matinya kenapa? Coba Pak. Ini masih perdebatan nih. Dia kan mati kan ditemukan mati di rumah. Matinya kenapa coba Pak? Bukan soalnya gara-gara depresi kah atau kalau kata gue gara-gara depresi. Jadi kan bukan karena dewanya itu kan dia seakan-akan kan dia yang dirasukin dewa bayan, namanya dewa bayan. Iya, buat nyelamatin si ceweknya kan. Cuma dibawa ke patung yang gede-gede gitu terus habis itu disembah. Dewa bayan itu tiba-tiba patungnya kepalanya pecah, putus, lepas gitu ya. Tapi kayak depresinya tuh gara-gara emang dia dari awal dia dirasukin sama dewa bayan. Iya. Yang garisnya itu emang ke kakaknya. Ke kakaknya. Wih, anjir. Pokoknya setiap film horor yang semuanya nggak selamat itu yang paling serem. Iya itu paling serem. Karena kita katanya ada counternya. Kita juga katanya kayak lah ini nggak mati nih, nggak kenapa-napa ini nggak ada obatnya atau apa gitu. Terus akhirnya udah mati semua. Kalau film Indonesia Keramat pernah lihat? Keramat apa tuh? Anjir, dokumenter. Keramat itu emang serem sih. Menurutku ya. Jadi itu tahun 2000-an lah, 2006 atau 2000 berapa. Jadi ceritanya ada satu cewek itu emang wah hanya kesini lagi makin dingin tuh. Cewek itu punya garis keturunan keraton. Dia nggak boleh di Jogja, dia nggak boleh ke Jogja. Kalau ke Jogja ntar diambil apa gitu jadi tumbal atau apa. Dia bikin film, dia sebagai pemeran film. Tujuannya ke Jogja tuh mau bikin film. Begitu nyampe ke Jogja dia sakit. Habis gitu tiba-tiba dia waktu take film dia sakit, lemas, nggak konsen,
tiba-tiba dia nyinden kesurupan anjir. Wow, yang namanya kita orang Jawa ya. Iya, jangan Kalau gitu. misal denger kayak gitu, merinding bro, bener. Dia nyanyi, habis itu manggil dukun. Wah, kalau tahun 2000-an kita ngeliat, pasti kita, wah ini bener-bener serem nih. Kalau sekarang udah kayak, lah biasa. Kalau banyak. Tiba-tiba dia syuting nih, sampai akhirnya dia diculik sama ya kayak gitulah, jin-jin gitulah, diculik. Terus manggil dukun situ, dibawalah. Ayo, ini anakmu dibawa sama Nyi Rofi dulu apa gitu. Terus dibawa dia. Yang tadinya ke pantai Parangtritis tiba-tiba di gunung apa namanya, Gunung Merapi. Tiba-tiba vibes-nya di hutan. Wih, anjir, ngeri banget, Cuk. Cuma dulu. Nah, syutingnya di tempat Ratu Boko yang tempat kita. Ratu Boko. Ratu Boko, bener, syutingnya di situ. Ratu Boko. Nah, habis singkat cerita, dia waktu perjalanan di itu, dia diuji, orang teman-temannya diuji. Ada yang nemuin batu akik, ada temennya ada yang suka batu akik. Ya, jadi diuji udah, buat gua di sini aja. Hawa nafsu gitu. Lo pergi semua, gua di sini nggak apa. Batu akik, ada yang nemu ini, ada yang ketemu pocong, ketemu tuyul. Wah, anjing serem banget, Cuk, zaman dulu. Dan endingnya apa? Semuanya mati. Itu yang serem. Wah, gila sih. Keramat sih. Terus sekarang ada keramat gua. Yang main Keanu. Yang main Keanu sama artis cilik zaman dulu. Artis cilik si siapa sih dulu? Tapi kayak flop deh Keramat 2 tuh Iya. tapi udah Pernah lihat gak Keramat 2? Udah aku udah. Yang Keramat 2. Yang Keramat 1 udah pernah nonton? Keramat 1 tuh belum, Keramat 2 nontonnya. Nah, Keramat 2 kan ketemu sama isi itu 2 orang. Itu film yang gak selamat, itu yang Keramat 1. Kalau Keramat 2 kan selamat tuh. Selamat semua tuh yang dikubur. Nah, yang Keramat 1 itu 2 orang itu nggak selamat semua, mati semua itu. Iya Hilang. Wih, gila sih. Udah nonton maksudnya yang kedua? Yang dua udah, yang satu emang aku belum, karena emang nggak ada kan aku nggak lagi. Itu baru serem. Filmnya dikemas dokumenter kan. Iya. Emang kayaknya kalau film-film siapa sih sama yang pemainnya? Artis cilik Ibai apa siapa tuh filmnya? lupa sebenarnya. Aku nggak terlalu tahu nama artisnya sebenarnya. Tapi emang terkenal artis cilik. Kalau film dokumenter tuh pasti selalu punya vibe tersendiri gitu ya. Kayak seakan-akan nyata. Iya, karena emang di kita diajak buat lu nonton vlog gua yang bener-bener ngerasain gitu. Bagus gitu lu. Itu film apa lagi ya yang nggak selamat ya? Banyak sebenarnya film-film kayak gitu. Tapi kalau versi IMBD film horor nomor 1 apa ya? Biasa film-filmnya ada film-film tahun-tahun lama. Ya aduh, Konstantin masuk kayaknya. Hah? Konstantin yang kesurupan itu. Pernah ngerti nggak? Belum. Konstantin yang dia kesurupan. Kok Konstantin sih? Exorcist. Oh, Exorcist. Zaman dulu Exorcist. Aku tuh udah nonton Exorcist yang Emily Rose yang jadul ya? Emily Rose itu parah sih, serem sih itu. sebenarnya ada mas, aku sebenarnya belum sempat nonton film Turki. Yang mana? Horor. Yang mana sebentar? Coba mas cari film Turki horor. Film Turki horor. Itu dikemas dengan bahasa Arab dan setannya benar-benar jin, bukan iblis, jin. Itu parah. Si jin. Iya si jin ini. Si jin bukan Turki emang. Si jin itu Turki deh. Bukan Malaysia. Bukan, si jin itu Turki. Kayaknya pernah nonton deh anjir. Si jin itu Turki. Nih. Oh iya, ini pernah nonton Malaysia, Cuk. Ini enggak, ini yang ini maksud aku nih, yang ini nih. Oh. Itu aku sebenarnya kan udah sempat nonton trailer kan. Aku lupa, pokoknya pemain film Turki dan dia tuh ada coba masuk film Turki dan ustadz kan, karena kan ada di sana. Nah, itu Bukan orang yang Malaysia tuh yang kesurupan malah ikutan ngaji. Enggak. Serem sih ini, bener sih. Kalau yang berbau agama emang serem sih. Itu tapi kan yang kita tahu mungkin di Indonesia ada yang bawa agama, cuma ini benar-benar agama yang ngerti nggak sih mas, ketika apa ya vibe-nya itu aku sejujurnya ngeri. lupa, aku belum sempat nonton film Turki yang aku dikasih tau temen aku sih sebenarnya. Belum nonton nih. Belum, karena aku nonton dari dia tuh yang itu trailer aja ya, aku udah kayak wah ini nggak bisa nih nonton sendiri nih. Karena
Vibe tuh di Turki, rumah tua. Vibe tuh kayak vibe tahun 2000-an gitu. Nah terus habis itu dia tuh dirasukin sama berapa sosok gitu, cewek, berapa sosok di dalam tubuhnya. Nah terus habis itu terornya di mana-mana, dan itu yang paling ngerinya adalah ketika setannya tuh ngomong Arab. Haji. Wah gila. Itu bener-bener langsung. Ya mungkin dulu kenapa, mungkin kalau orang awam bilang, lah kan dia ngaji kenapa takut. Kita dulu kecil tuh sering nonton video horor, ada ajan, ada soalnya apa, soalnya kan kita didoktrin itu zaman takut gitu, didoktrin kayak gitu tuh. Jadi ada bahasa ngaji, jadi ketika nonton film horor yang dia bahasa Arab tapi cuma dikemas dalam film horor tuh pasti kita takut gitu. Benar. Itu parah. Itu aku mau nonton cuma aku belum ngerti. Jadi aku sekilas nontonnya tuh, jadi tuh kakak itu mau ketemu sama si jinnya dengan cara dia tuh jadi ada Rukia. enggak dia ada kaca gitu, terus kasih lilin, terus habis itu tuh komunikasi dari situ. Wah iya, jadi kacanya tuh ngiterin ustadznya gitu, jadi serem banget cuy. Jadi dimati lampunya, dia pakai lilin doang, terus dia ngomong pakai bahasa Arab kan. Terus habis itu dia langsung lari terus habis itu ya udah yang kayak sebenarnya kayak film Exorcist yang Emily Rose, cuma dikemas dari Turki aja. Ada aku lupa namanya apa ya? Ya si Jin itu. Si Jin apa ya? Kayak si Jin deh. Setahu aku si Jin deh. Si Jin apa siapa? Si Jin itu kayaknya itu Ki, di remake sama orang film Malaysia itu yang klip-klipnya itu orang kesurupan dia malah ngaji, itu di remake yang orang Malaysia. Banyak remake kali ya. Tapi memang yang versi Turki kayaknya, versi Turki yang bener-bener parah, yang ngeri ya. Film horor yang bikin tobat apa? Siksa kubur. Enggak aku filmnya enggak. Siksa kubur aku takut. Langsung tobat. Merindingnya. Siksa kubur tuh bukan film aku, video di YouTube. Film pendek kan, Joko Anwar. Film pendek. Itu masuk, ternyata yang kuburannya itu, yang dia percaya itu, yang orangnya yang dikubur, itu masuk ke film yang itu, Siksa Kubur. Film. Jadi kan dia kan kuburan tuh. Dia kan bandar narkoba. Dia masuk klip itu. Masuk ke filmnya itu yang bikin tobat. Kenapa? Waktu dia dikubur. Ini aku masuk ini. Ini masuk lama deh. Ini 40 menit kisah nyata. Itu yang mana tuh? Ini aku masuk yang ini. Ngeri banget cuy. Kambing-kambing gitu ya. Tuh, ini kan kayak gini tuh. Wah anjing, ini film beneran? Ini film. Kok di YouTube ada? Enggak, ini kisah nyata cuma apa aja film gitu. Ini ya apa alur cerita ya? Tuh anjir, ngeri banget cuy. Itu benar-benar vibe. Iki videografernya juga mendukung sih. Iya tuh. Videografernya mendukung. Yang kayak gini-gini. Bener-bener dokumenter kayak wah. Vibe yang kayak gini-gini yang aku takut ya. Terus habis itu ada yang di CCTV nih kayak gini. Ih, itu ngeri banget tuh. Iya. Tiba-tiba ngamuk tuh. Ini ngeri banget. Film sih aku ya, belum. Ini kan lama banget ya, vibe lama banget ya. Itu yang film ini yang bikin takut, itu parah banget. Sampai aku belum nonton. Tapi kalau Siksa Kubur pernah nonton? Aku tuh Siksa Kubur nonton, Siksa Kubur yang ini kan, yang apa? Yang filmnya Joko Anwar. Cuma yang nggak bikin aku tobat sih. Itu aku bikin aku tobat. Aku nggak terlalu ini, karena aku tuh udah tobat pas buka film. Ada yang zaman dulu tuh di YouTube. Siksa kubur yang dia tuh Waduh, merinding. Itu bener. Dia kan ada naratornya kan. Alkisah, dia ada pemuda ini. Terus dia dipindah kuburnya, terus dia ada videonya yang babak belur. Wah, itu legend. Itu tobat. Kalau itu dulu aku tahu ya SMA. Iya, aku SMP. SD aku. Itu tobat langsung gue. Aku tobat. Kenapa kayak tiba-tiba itu, karena kan dulu kan parah ya. Dulu tuh terornya tuh anak kecil tuh bener-bener parah. Teror anak kecil tuh kayak dikasih penampakan tapi backsoundnya tuh Arab. Wah, itu yang bener-bener bikin vibe-nya tambah parah. Soalnya kita mikirnya gini, wah anjir, ternyata Arab juga nggak ngejamin jadi counter. Iya. Doa juga. Tapi ya kita harus percaya kalau itu emang counter kita. Kalau dulu kita takut banget. Bahkan sampai kayak ada aku dulu sempat takut. Dulu tuh ada di YouTube, lupa namanya apa. Dia ada video, jadi ada ulama ngaji biasa. Ulama ngaji apa gitu. Nah di menit berapa ulama itu ngaji yang katanya di kolom YouTube itu tuh dia bacain
Surat jin. Enggak, dia bacain dark magic. Wah anjir. Ada di dalam YouTube-nya itu, jadi dia tuh baca Al-Quran, terus habis itu tengah-tengah situ dia sentuhin katanya ya di kolom komentar itu tuh bacaan buat dark magic. Yang dimana kalau misalkan lu dengar itu waktu tidur, itu kebanyakan tuh mimpi buruk, bahkan sampai ketindihan, bahkan sampai gila sih. Lebih parah lagi ya depresi atau gitu, itu parah. Nah aku sakit takutnya, aku pernah disetelin lah sama temen aku buat kabur. Itu parah, coba buat kalian buat para anak-anak jangan didokterin kayak gitu deh, parah. Jadi kepikiran ya? Iya jadi kepikiran, kasihan juga masalahnya tuh kalau nggak kuat tuh, jadi takutnya tuh bener-bener sampai sekarang. Wih, dan setelah itu kan ya udah aku udah udah biasa gitu. Ya udah aku nggak bakal kesini, akhirnya ya udah biasa aja denger morota gitu. Awalnya aku takut mas, sampai bener-bener kayak bener-bener takut banget. Iya. Keinget dikit-dikit. Iya, takutnya tuh misalkan aku lagi setel apa gitu di TikTok, ternyata tuh menurut aku yang dark magic, terus aku baca terus aku itu, wah aku parah, wah itu. Tapi kan emang Al-Quran enggak kan? Ya diselipin. Dia murotal, tapi emang kayak apa? Mungkin nggak tahu ya, aku kan nggak terlalu ini banget. Karena dia emang ada dark magic gitu loh, buat inian. Tapi cuma kayaknya aku nggak terlalu percaya sih. Mungkin ya balik lagi cerita-cerita apa namanya, cerita-cerita orang buat nakutin gitu loh. Benar. Zaman dulu emang kayak gitu sih. Iya makanya udah stop, jangan nakut-nakutin anak kecil apalagi pakai backsound ini mah jadi takut nggak jadi terngiang-ngiang sih. Iya dulu tuh parah. Terus habis itu dulu tuh aku sesuatu yang bikin takut, bener-bener takut tuh waktu kecil kan. Kalau zaman sekarang mungkin udah nggak terlalu inilah aku lah. Zaman kecil dulu tuh ya bukan film sebenarnya, cuma video-video pendek yang aja. Kursi goyang, terus habis itu tau nggak yang langka bentuk muka. Wih ngeri banget aja itu, itu backsoundnya harus kenapa harus ada Murota Quran gitu. Iya, backsoundnya ya. Dan grafiknya tuh grafik pembunuhan, grafik kartel Meksiko. Iya. Grafik kartel Meksiko. Itu parah banget. Iya sih. Dikasih lihat gini kan. Terngiang-ngiang. Nih kamu lihat kan ada nih apa viral dulu ini Ki, zaman dulu yang gore itu lagi disampit. Aku nggak lewat. Mungkin Mas Ai kan udah ini kan. Primbon. Dulu ngeliatnya dari Primbon kalau nggak salah. Aku. Wih gila sih itu. Itu yang sampai dulu aku mikirnya gini. Kenapa aku takut sama ginian? Maksudnya gore ya, bukan setan-setan gitu ya. Kenapa aku takut gore, kepala dipegang terus habis itu tiba-tiba temen SMP nih ngasih video. Kepala dibedah. Wah anjir. Dulu aku sempet mikir, kenapa aku takut ya? Terus sekarang gak taunya ya sering nemenin orang operasi, akhirnya udah enggak gitu. Terus akhirnya kadaver pertama kali yang ngefotoin mayat gak bisa tidur hari pertama. Bener. Maksudnya kayak kepikiran aja nih, ini beran. Terus ya alhamdulillahnya kadaver selanjutnya udah biasa. Oh ya udahlah. Jadi kalau misalnya aku mau kadaver, baca bismillah, ya dalam hati izin apa kayak pamit apa bukan izin ya kayak ya istilahnya ini cemang semoga kerjaan gitu. semoga amal beliau kan kita juga mendoakan ya. Bener itu dulu pertama kali. Wah ternyata sekarang terjun di dunia medis ini. Iya. Wah ini kenceng banget.